wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Fatih Ilham, mahasiswa Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta, jurusan Teknologi Informasi. Di sini saya akan membahas keutamaan dan adab dalam menuntut ilmu. Apa itu ilmu? Ilmu adalah kunci segala kebaikan dan pengetahuan. Ilmu merupakan sarana untuk menjalankan apa yang Allah perintahkan kepada kita. Tak sempurna keimanan, tak sempurna pula amal kecuali dengan ilmu. Dengan ilmu, Allah disembah, dengannya hak ditunaikan, dan dengannya ilmu pula agama disebarkan. Menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap orang. Dia sebagaimana disebutkan dalam hadis berikut, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Yaitu menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim maupun muda, tua, laki-laki atau perempuan, tidak memandang gender sama sekali atau tidak memandang status sosial seseorang. Jadi menuntut ilmu itu adalah wajib bagi setiap orang, setiap muslim, dimanapun itu wajib menuntut ilmu. Keutamaan menuntut ilmu. Saya akan menjelaskan 3 keutamaan menuntut ilmu. Yang pertama, memudahkan seseorang mendapatkan surga. Barang siapa menelusuri jalan untuk mencari ilmu padanya, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Jadi orang yang menuntut ilmu atau orang yang mencari ilmu, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Yang kedua, ilmu sebagai amal jariyah. Sebagaimana hadis berikut, Iza matal insanu in qata'a amaluhu illa min salasin sadaqatun jariyah au ilmin yuntafa'u bi au waladin salihah yad'ulah. Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, atau doa anak soleh. Yang termasuk dalam ilmu jariyah ini ada 3, dan salah satunya itu dalam menuntut ilmu. Jadi, menuntut ilmu itu adalah salah satu sedekah jariyah atau amalan jariyah, atau amal nanti kita saat meninggal dunia di akhirat nanti, itu amal yang bisa membantu kita, memudahkan kita masuk dalam surganya Allah. Yang ketiga, akan diangkat derajatnya oleh Allah. Sebagaimana hadis berikut, yarfa'illahul ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Niscaya Allah akan meningkatkan orang-orang yang beriman di antaramu, orang yang diberikan pengetahuan beberapa derajat. Jadi orang-orang yang menuntut ilmu derajatnya lebih tinggi dibanding dengan orang yang tidak menuntut ilmu. Jadi kita harus menuntut ilmu biar derajat kita itu lebih tinggi dari orang lain, dan derajat kita di mata Allah itu lebih istimewa karena kita mau menuntut ilmu, mau berusaha untuk belajar, nggak pernah patah semangat dalam menuntut ilmu. Adab dalam menuntut ilmu. Di sini saya akan menjelaskan adab dalam menuntut ilmu. Saya menjelaskan akan ada 6 adab dalam menuntut ilmu. Yang pertama, niat lillahi ta'ala. Saat kita hendak menuntut ilmu, niat utama kita haruskan Allah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Bayyinah ayat 5 yang berbunyi, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimuna sholata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Yang kedua, selalu berdoa saat menuntut ilmu. Selalu berdoa ketika saat sedang kita menuntut ilmu, agar kita diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ilmu itu menjadi ladang pahala untuk kita nantinya. Yang ketiga, ada bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu.
Ketika menuntut ilmu, hendaklah kita bersungguh-sungguh dan selalu antusias untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Tuntutlah ilmu seolah-olah tidak pernah kenyang dengan ilmu yang kita dapat. Hendaklah kita selalu berkeinginan untuk menambah ilmu kita. Rasulullah SAW bersabda, 2 orang yang rakus dan tidak pernah kenyang, yaitu orang yang rakus terhadap ilmu dan orang yang tidak pernah kenyang dengannya. Orang yang rakus terhadap dunia dan tidak pernah kenyang dengannya. Sebagai berikut hadis riwayat Al-Baihaqi. Yang keempat, menjauhi maksiat. Jika kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan penuh dengan keberkahan, maka kita harus menjauhkan diri dari maksiat. Karena maksiat akan membuat otak kita menjadi sulit untuk berkonsentrasi, sehingga ilmu yang kita dapat tidak akan kita bisa tangkap dengan baik, dan kita akan sulit untuk memahami pelajaran yang akan kita dapatkan dari guru kita. Makanya jangan membuat maksiat agar ilmu yang kita dapat itu bisa dengan cepat kita tangkap dan otak kita bisa menangkapnya dengan baik. Yang kelima, janganlah sombong ketika menuntut ilmu. Jika kita ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat, alangkah baiknya kita harus tetap rendah hati. Jangan merasa sombong ketika kita sudah merasa cukup dengan ilmu yang kita miliki. Kita harus tetap rendah hati dan selalu menuntut ilmu. Jangan puas dengan apa yang kita miliki, dan jangan pernah puas dengan apa yang kita miliki, dan juga jangan pernah sombong terhadap apa yang ilmu yang kita miliki. Yang keenam, ada menyimak guru dengan saat menuntut ilmu. Menyimak guru atau seseorang yang sedang memberikan ilmu kepada kita merupakan salah satu adab dalam menuntut ilmu. Jangan berbicara atau melakukan hal lain yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan pelajaran yang disampaikan oleh seorang guru, agar kita dapat fokus mendengarkan guru menerangkan dan kita menyimaknya dengan baik. Jangan pernah kita menyepelekan guru, jangan pernah kita melanggar semuanya. Kita harus fokus mata kita terhadap apa yang guru terangkan terhadap kita. Mulai sekarang, usahakan tetap fokus dan bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Kita juga tetap semangat menuntut ilmu di mana saja, tidak hanya di bangku sekolah, tidak hanya di perkuliahan, tidak hanya di Indonesia saja atau di mana. Kita bisa menuntut ilmu itu di mana saja. Dan jangan lupa, kita juga harus menuntut ilmu jangan hanya ilmu dunia saja yang kita tuntut, tapi juga ilmu akhirat yang harus kita tuntut, tapi juga ilmu akhirat yang harus kita cari. Jangan hanya mencari saja atau menuntut ilmu aja di dunia saja, ilmu tentang dunia, tapi kita juga harus menimbanginya dengan ilmu akhirat, yaitu kita ngaji, duduk di majelis taklim gitu. Itu kita harus menuntut ilmu. Mungkin itu saja, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.